Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga dengan anugerah Tuhan yang baru, kita telah bangun dengan penuh sukacita dan siap menjalani kehidupan kita dengan semangat baru di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 11 Juni 2022. Kisah Rasul pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil memujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Akhir hidup yang mengerikan. Saudara-saudara, apakah akhir hidup tragis seseorang selalu karena dosa-dosanya? Katakanlah mati karena kecelakaan yang mengerikan, penyakit yang merusak tubuhnya secara mengenaskan, ataukah hanyut terbawa sungai? Jawabannya tidak selalu demikian. Ingat saja Stefanus, martir pertama gereja. Kematian Yakobus, rasul pertama yang martir bagi gereja yang dibunuh Herodes. Kematian Yohanes yang dipenggal kepalanya. Saudara sekalian, berbeda dengan kematian Herodes sebagaimana yang dilukiskan dalam bacaan kita pagi ini. Bahwa kematiannya yang mengerikan karena Tuhan yang menamparnya. Catatan Lukas mengenai kematian Herodes yang mengerikan diberikan penekanan khusus bahwa tangan Tuhanlah yang berperan di baliknya. Herodes ditampar malaikat Tuhan dan mati, dimakan cacing-cacing karena tidak menaruh hormat pada Allah, melainkan ia mencari kehormatan bagi diri sendiri dan menganggap dirinya sebagai Allah. Hukuman bagi penguasa yang menerima puji-pujian manusia bukan dengan pedang, tetapi hanya dengan cacing yang kecil dan tak memiliki kekuatan apapun. Hukum yang pantas diterima bagi orang bengis dan yang kejam. Penguasa yang tak pantas menerima segala yang baik oleh karena kejahatannya. Lihat kembali apa yang telah dilakukannya saudara sekalian terhadap Yakobus, saudara Yohanes di ayat yang kedua. Rencana pembunuhan yang dirancangkannya terhadap Petrus dan berkali-kali menangkapnya. Dan perlakuannya terhadap anak buahnya sendiri dalam ayat yang ke-19. Herodes adalah seorang yang gila hormat dan kuasa. Tindakan kejam dan tangan besinya semata-mata untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi agar menerima dia sebagai raja mereka. Ia memberikan dirinya disanjung-sanjung oleh rakyat Tirus dan Sidon. Karena Tirus dan Sidon berusaha untuk mengambil hatinya karena memang sandang pangan mereka tergantung kepadanya. Mereka bergantung pada kemurahan Herodes untuk bahan makanan. Karena itu mereka menjilat Herodes dengan secara berlebihan. Sikap pongah Herodes inilah yang menyebabkan ia menerima segala sanjungan yang mengilahkan dirinya. Dan saudara, akibatnya ketika rakyat berseru, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia," ia begitu menikmatinya dan menerima pujian itu. Dengan demikian ia merampas kemuliaan Allah dengan membiarkan dirinya disembah seperti Allah. Tidaklah mengherankan jika Lukas memberi penekanan bahwa Tuhan menamparnya hingga dimakan cacing-cacing. Hal ini memberi pelajaran penting bagi kita. Hati-hati dengan kesombongan yang ingin selalu dipuja, dihormati, disanjung orang. Waspadalah agar tidak menjadi jerat bagi diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan berharga dari teks ini untuk kita semua adalah Allah sangat serius menghukum dosa. Ia tak segan-segan menghukum orang yang dengan sengaja bermain-main dengan dosa. Umat Tuhan diperingatkan supaya hidup kudus, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus dan menghendaki supaya umat-umatnya pun hidup di dalam kekudusan. Karena itulah saudara-saudaraku, baiklah kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Yang utama bukanlah bagaimana cara berakhirnya hidup seseorang, melainkan bagaimana ia mengisinya. Istilah hidup ini dengan cara yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati orang lain. Maka di mata Tuhan hidup kita adalah sukses
sukses. Sebaliknya, bila hidup berpusat pada diri sendiri semata-mata untuk hormat dan kenikmatan diri, berarti hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Bahkan jangan-jangan kita sedang memegahkan diri melampaui kemuliaan Tuhan. Jangan sampai malaikat Tuhan pun menampar kita juga. Saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita dapat mengalami kekuatannya, mempersembahkan hidup yang memuliakan namanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memelihara kami dan memberikan kami nafas hidup yang baru dan telah memberikan kami anugerah untuk melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih karena kami sudah mengawalinya dengan firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa supaya kami memperhatikan bagaimana kami hidup. Pelajaran berharga yang kami lihat dari tokoh yang Tuhan memang sengaja catatkan dalam firman-Mu untuk kami pelajari, agar kami dapat jangan mengulang dosa yang sama. Tetapi Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya kami tidak mencari puji-pujian dalam segala sesuatu yang kami lakukan, tetapi kami melakukan semuanya dengan tulus untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh pendengar renungan pagi ini, biarlah firman-Mu ini berbicara kepada kami semua di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami, biarkanlah kami senantiasa hidup di hadapan-Mu, melayani Engkau dengan tulus. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami sungguh ada di dalam rancangan-Mu, ya Bapa. Karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada, dan semua umat-umat-Mu yang merindukan pertolongan-Mu hari ini, Bapa, ulurkanlah tangan-Mu kepada mereka semua. Mereka yang susah beroleh kesembuhan daripada-Mu dengan penghiburan sejati. Mereka yang sakit akan memperoleh kesembuhan yang sempurna. Mereka yang galau, Tuhan, akan memperoleh kekuatan. Dan mereka yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan ekonomi, Tuhan sendiri akan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih banyak ya Bapa, kami pertaruhkan hidup kami di dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.